Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Bogor. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka rapat persiapan kenaikan kelas dan perpisahan kelas 6 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023. Tinggal beberapa hari lagi ya, kita hari Rabu. Tentu ini akan memakan waktu yang cukup ekstra buat kita. Dan hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan program yang mana dalam desain acara kenaikan kelas ini kita coba dengan rem kurikulum merdeka. Artinya ini kita mencoba bagaimana tahun ini kita menggali berbagai potensi anak. Artinya potensi anak sudah Bapak dan Ibu ya sudah kemarin sudah diidentifikasi. Hari ini kita mencoba untuk lebih memahami tujuannya seperti apa dan nanti akan seperti apa dampaknya terutama buat anak-anak dan juga buat para orang tua siswa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan nanti anak-anak akan diberikan trofi ya, trofi. Nah, di sini trofi itu artinya kita memberikan apresiasi terhadap kemampuan, potensi, bakat anak ya. Terutama nanti pemberian apresiasi ini agar kita bisa memahami bahwa potensi anak itu beragam. Bakat anak itu berbeda-beda dan kita harus hargai itu. Jadi jangan sampai ada siswa yang tidak bisa membaca, ada siswa yang tidak bisa komunikasi dengan baik, bahkan tidak bisa bicara misalkan di depan kelas. Nah, kita tinggalkan itu. Nah, itu bahaya. Artinya kita belum bisa menggali potensi anak. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan di dunia pendidikan yang kita tinggalkan. Jadi kita hanya dulu itu sering lebih kepada memberikan apresiasi terhadap siswa yang hanya pintar matematika, pintar misalkan olahraganya, hanya pintar kemampuan menulisnya. Nah, itu sebenarnya ada semacam disleksia atau yang disebut dengan kesalahan dalam mengajar. Jadi kesalahan dalam mengajar artinya kita perlu tahu kan dari awal bagaimana kemampuan anak, bagaimana bakat anak. Di sini kan kita sebelumnya sudah mempelajari bagaimana di dalam modul ajar yang selalu Bapak dan Ibu terutama kelas 1 dan 4 itu terkait dengan diferensiasi belajar. Nah, di situ ada metode yang diinsersi di dalam modul ajar itu yaitu PAK ya, visualisasi, auditory dan kinestetik. Nah, itu yang diinsersi di dalam diferensiasi belajar. Karena memang dalam kurikulum merdeka salah satu energi atau nyawa dari kurikulum merdeka itu adalah salah satunya diferensiasi belajar. Kemudian adanya P5. Ya. Jadi program P5. Nah, ini salah satu ciri hadirnya kurikulum merdeka di sekolah. Ketika Bapak dan Ibu tidak menggunakan diferensiasi belajar di dalam modul ajar atau di dalam perangkat-perangkat ajar, nah itu artinya Bapak dan Ibu loss daripada kurikulum merdeka itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu Bapak dan Ibu sudah mengenal ya yang disebut dengan multiple intelligence ya. Nah, di situ ada 9 kecerdasan anak. Jadi anak itu memiliki kecerdasan yang saat ini memang oleh Profesor Fuad Gardner itu yang beliau itu dari Harvard University. Beliau itu melakukan observasi. Nah, beliau memang dari latar belakangnya dari akademisi di bidang psikologi. Nah, ini ditemukan bahwa di dalam diri anak itu, di dalam otak anak itu ada 9 kecerdasan, potensi 9 kecerdasan yang mana
itu dikembangkan, dari 9 itu dikembangkan menjadi beragam gitu kan, ada berbeda-beda. Walaupun satu orang yang misalkan ada 1 atau 2 orang anak, dia itu pintar di linguistik, tetapi akan berbeda kemampuannya. Walaupun di linguistik akan berbeda, ada yang dominannya di bidang kemampuan speak, ada yang di bidang menulis. Jadi anak itu ketika menulis dengan baik, gitu kan, dia bisa membuat karangan atau karya tulis, nah itu sudah punya kemampuan dominan di linguistik. Kemudian ada juga yang memang dia itu bisa berbicara, bisa misalkan presentasi, nah itu dia punya kemampuan di bidang linguistik dalam speaknya. Kemudian Bapak dan Ibu, seperti yang saya pelajari dulu, sebenarnya sudah saya pelajari di tahun 2009 ini, bukunya dari tahun 2009. Nah ini yang judul bukunya adalah Sekolahnya Manusia. Alhamdulillah saya punya bukunya. Nah itu saat itu saya pelajari dan saya terapkan waktu itu. Dan saat ini tahun 2022 kemarin kita sudah menerapkan ya, selama 1 tahun ini kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, yang mana di dalam kurikulum Merdeka itu salah satu referensinya adalah itu. Jadi buku Sekolahnya Manusia, yang mana buku itu ditulis oleh Munif Khotib. Dia seorang doktor yang menganalisis tentang kemampuan dan bakat anak. Dia melakukan survei di beberapa sekolah di Jakarta maupun di Jawa, kemudian di Bali. Nah itu melakukan observasi di situ. Beliau juga terhubung dengan salah satu yang menggaungkan terkait dengan multiple intelligensi, beliau dia itu dari Harvard University, jadi sama gitu, satu pemikiran dengan Howard Gardner. Dia itu namanya Thomas Armstrong. Nah, Thomas Armstrong itu berkirim surat dengan Munif Khotib di Indonesia, artinya berkaitan dengan bagaimana menerapkan Sekolahnya Manusia dengan model pembelajarannya adalah menggunakan multiple intelligensi. Salah satu di antara 9 itu yaitu pertama terkait dengan linguistik ya. Linguistik itu tadi terkait dengan kemampuan dalam berbahasa, baik berbicara, baik menulis. Nah itu dalam diri anak itu ada semuanya ada. Cuma nanti yang dominannya apa ini di anak. Kemudian ada kemampuan yang kedua, kemampuan matematik logis matematik, berpikir logis matematik. Biasanya anak yang berpikir logis matematik dia itu menggunakan otak kiri. Ini otak kiri itu digunakan biasanya untuk kemampuan logika matematika. Nah itu nanti Bapak dan Ibu bisa dikembangkan lagi matematiknya itu. Misalkan anak itu mampu dalam geometri atau dalam membaca data. Nah itu nanti diklasifikasi oleh Bapak dan Ibu siswa ini di bidang matematiknya, kemampuan geometrinya, kemampuan membaca data atau mengukur, atau misalkan cara dengan cepat, misalkan menghitung dengan cepat untuk kelas rendah gitu kan. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada kemampuan musik. Nah, kemampuan yang ketiga, kemampuan musik. Dalam bidang musik ini biasanya anak bisa langsung cepat ketika mendengarkan nada lagu, atau ketika mendengarkan alat-alat musik, memainkan alat musik. Nah, dengan cepat menangkap gitu kan. Nanti anak bisa langsung simulasi gitu kan, langsung mempraktekkan. Jadi ketika dilatih musik tidak sulit, maka itu kita bisa melihat bahwa anak itu mampu dalam bidang musiknya. Kemudian dalam bidang misalkan musiknya ketika bersuara ya, kemampuan vokalnya, bernyanyi misalkan. Kemudian disambungkan dengan nadanya, naik tinggi, naik nada rendah, nada tinggi. Nah itu Bapak dan Ibu harus bisa mengidentifikasi. Ada misalkan suaranya bagus tetapi nadanya monoton kan gitu, tidak ada naik turunnya. Nah itu juga Bapak dan Ibu bisa menilai. Kemudian nanti dikembangkan lagi, di musik juga dikembangkan ketika anak lihai atau piawai dalam misalkan mengaransemen musik gitu kan. Ada lagu tapi ada misalkan
bisa dirubah-rubah ya. Kalau misalnya terkait dengan modulasi itu kan di apa namanya di pembelajaran musiknya. Kemudian Bapak dan Ibu ada kemampuan kinestetik. Nah ini kinestetik tadi, kinestetik itu kadang-kadang kita lebih kepada gerakan-gerakan tubuh ya, gerakan tubuh. Tapi memang itu benar gitu kan, dari gerakan tubuh anak bisa bergerak dengan cepat gitu kan dalam olahraga. Misalkan ketika anak-anak kecil lari atletik, misalnya jalan lari, lompat, lempar, nah itu bisa dilihat oleh guru olahraga bagaimana kecepatan kinestetiknya. Kemudian dalam misalkan kemampuan bakat di bidang voli, di bidang sepak bola, kemudian di bidang tenis meja, berbagai cabang olahraga nanti bisa diukur ini anak misalkan sejauh mana nih kemampuan di bidang salah satu bidangnya, atau misalkan dia lebih dominan di tenis mejanya atau badmintonnya, atau misalkan di volinya. Nah itu bisa dilihat. Kemudian di dalam kelas juga Bapak dan Ibu selaku guru kelas nanti bisa melihat juga gerak apeksinya. Jadi gerak perasaan. Jadi ketika langsung menangkap gitu kan, nah itu berarti kemampuan apeksinya tinggi. Nah itu sama, jadi terhubung dengan gerakan apeksi. Ketika anak lebih sering membantu teman lainnya, misalnya teman-temannya, atau misalkan suka menolong, nah itu dinilai kepada nilai apeksi. Kita tetap menggunakan taksonomi Bloom ya, yaitu teori daripada Benjamin Bloom. Beliau adalah seorang ahli dalam dunia pendidikan dan digunakan di seluruh dunia. Bahkan kita sebenarnya sudah menggunakan konsep taksonomi Bloom itu dari kurikulum, bukan hanya kurikulum saat ini, bahkan dari tahun 85, 85, 94, kemudian kurikulum 2000 ya, bahkan di suplemen 99, kemudian kurikulum 2004, 2013 sampai saat ini, 2006, kemudian 2013 sampai saat ini. Ya, kurikulum Merdeka tetap digunakan konsep Benjamin Bloom itu, yang pertama kognitif ya, kemudian afektif, yang ketiga psikomotor. Nah itu dipecah-pecah lagi. Kognitif ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1 terkait dengan pengetahuan. Jadi sejauh mana anak mengetahui, sejauh mana anak mengenal, nah itu di C1. Kemudian memahami, ketika anak memahami, nah itu C2. Ketika anak bisa menerapkan, mempraktekkan, nah itu di C3. Kemudian ketika anak misalkan bisa menganalisis, nah itu di C4. Nah, itu sampai kepada sintesa, menggabungkan sebuah teori, seperti teori di IPA gitu kan. Ada penggabungan teori IPA dengan agama ya, pendidikan agama Islam. Itu teori misalkan di IPA itu ada tentang terkait dengan planet ya, planet atau alam semesta atau tata surya. Nah itu di situ ada di Quran, di surat Ar-Rahman, wasamsu wal qamaru bihusban ya, wasamsu wal qamaru bihusban. Nah itu salah satu ayat yang berkaitan dengan alam tata surya, wasamsu wal qamaru bihusban. Jadi matahari dan bumi itu berputar pada porosnya. Nah nanti anak ketika menggabungkan dengan konsep IPA yang diajarkan di sekolah, kalau dalam IPA ya, sementara tahun berapa itu, tahun sebelum tahun 2000, jadi semua tata surya itu planet itu semuanya berputar mengelilingi matahari. Jadi yang tetap itu matahari di IPA. Tapi sebenarnya ketika tahun 2000 itu ditemukan lagi teori heliosentris ya, kalau tidak salah heliosentris. Nah itu ada sebuah teori baru bahwa ada pergerakan matahari yang disebut dengan gerak semu matahari. Nah ketika anak menghubungkan antara konsep agama dengan konsep IPA, nah itu artinya anak punya kemampuan dalam menganalisa, kecakapan analisa yang tinggi. Nah itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika anak mampu mengevaluasi gitu kan, kemudian terkait dengan misalkan pembelajaran, nah itu di C6 ya, kemampuan evaluasi. Kemudian
memberikan solusi, problem solving dan sebagainya. Nah itu kemampuan dalam evaluasi. Jadi kemampuan yang paling tinggi di kognitif, di akal pikiran anak. Jadi tetapi ada pembaruan dari teori Bloom. Jadi muridnya Benjamin Bloom itu namanya Lorin Anderson. Nah itu diperbarui lagi. Dan sampai kalau C6 itu adalah mencipta gitu, produksi. Jadi memproduksi, ketika anak memproduksi sebuah produk, misalkan mainan-mainan, pesawat sederhana dan sebagainya. Nah itu bisa dianggap anak itu punya kecakapan dalam mencipta. Nah itu teori muridnya Benjamin Bloom. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian terkait dengan yang kedua itu afeksinya. Afeksi, nah itu terkait dengan bagaimana gerak rasa gitu kan. Itu dianalisis oleh Bapak dan Ibu ketika anak misalkan punya rasa empati itu di kemampuan afeksi. Jadi ketika anak sedih terhadap temannya yang sedang sakit, terhadap misalkan orang tua temannya yang meninggal dunia, nah itu ikut misalkan bersedih, ikut mengeluarkan air mata. Nah, itu artinya ada di situ rasa empati kepada kawannya. Ketika anaknya misalkan tidak jajan gitu kan, tidak punya uang karena memang orang tuanya nggak ada misalkan. Kemudian sampai misalkan ikut membantu memberikan jajanan, gitu, makanan. Nah itu artinya di siswa itu kemampuan empatinya ada gitu. Kemudian tadi kalau gerak psikomotor tadi ya, kinestetik ya, psikomotor itu dari gerak-gerak anak. Jadi ada yang memang anak yang sulit ketika anak mencontoh misalkan gerakan senam atau gerakan ketika main tari misalkan ya, di pelajaran tari. Nah itu kemampuan kinestetiknya rendah gitu. Tetapi dia punya kemampuan lain berarti. Nah itu Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini perlu kita pahami bersama bahwa konsep pendidikan ini harus kita jalankan seperti ini. Ketika anak punya kemampuan intrapersonal, nah seperti apa? Nah, kecerdasan intrapersonal. Nah ini kembali ke kecerdasan ya. Nah ini artinya ketika anak mengenal dirinya, anak gitu kan, ketika kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah mengenal dirinya, sudah misalkan banyak berpikir, konsep. Nah itu ketika piawai dalam konsep, misalkan kita membuat acara ini begini. Nah berarti kemampuan intrapersonalnya yang menonjol gitu kan, yang dominan. Nah, itu bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Kemampuan geraknya nggak ada, kemampuan berhitungnya nggak ada, tetapi ketika konsep gitu kan dia bagus gitu. Coba deh misalkan bikin acara, susun acaranya seperti apa. Nah dia konsep gitu. Nah itu berarti ada di situ kelebihan daripada anak itu, yaitu di kemampuan intrapersonal. Kemudian kalau kemampuan kecerdasan berikutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Itu kemampuan anak bagaimana caranya bergaul dengan baik, kemudian dia piawai dalam berdiskusi, dalam memimpin kawan-kawannya di kelas misalkan, jadi pimpinan kelas, atau misalnya ketika memimpin melatih upacara. Nah, itu salah satu dari kemampuan kecerdasan intrapersonal. Dia langsung tek misalnya mimpin, hebat kan gitu. Oh langsung kita nilai ini ada kelebihan tertentu nih di anak. Kemudian Bapak dan Ibu, kemampuan lainnya kemampuan naturalis. Nah ada anak yang memang suka dengan misalkan hewan-hewan, misalkan tumbuh-tumbuhan, itu kecerdasan naturalis. Dia lebih kepada alam, jadi suka hobi dengan alam. Jadi ketika misalnya anak suka dengan misalnya mencangkok misalnya, nah seperti itu lebih kepada naturalis gitu. Di pelajaran IPA kan ada. Nah itu bisa dilihat, diidentifikasi nih, ada berapa siswa nih yang punya kemampuan lebih gitu kan di naturalisnya. Itu ketika Bu Yeni misalkan ke sawah gitu kan, anak nih seperti apa nih prakteknya misalkan, apakah hanya melihat saja gitu kan padi yang merunduk misalkan, atau misalkan membuka-buka kulit padi atau apa gitu kan, oh ini gini, kok bisa jadi seperti ini, berapa bulan tumbuhnya. Artinya anak punya hobi, atau misalkan di situ punya kemampuan naturalis yang tinggi. Kemudian Bapak dan Ibu,
kemampuan lainnya yaitu spasial visual, nah, dari menggambar, melukis atau melihat gambar gitu kan. Dia ketika melihat gambar langsung bisa menerangkan gitu. Nah, itu kemampuan daya tangkap tinggi terkait dengan visual. Jadi ternyata anak ini harus dikasih gambar aja. Ada anak yang misalkan nggak bisa ketika tidak ada gambar gitu mengerjakan, tetapi ketika bapak dan ibu guru ngasih gambar, langsung dia bisa menceritakan gambar itu. Nah, itu artinya di situ anak punya kecerdasan yang cukup tinggi di bidang spasial visual. Termasuk ada juga anak yang pintar melukisnya gitu kan. Melukis, menggambar. Nah, itu lebih kepada imajinasi. Jadi di situ ada pergerakan otak kanannya dominan ketimbang otak kiri. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian kecerdasan berikutnya yaitu eksistensial. Nah, ini biasanya kita memang lebih dalam ini mendalami anak ke masalah eksistensi. Jadi lebih kepada jati diri. Nah, itu dekatnya memang dengan kecerdasan intrapersonal tadi, eksistensi. Nah, Bapak dan Ibu nanti tinggal mengembangkan ya, mencoba mengembangkan karena kadang-kadang kita ada gitu kan, guru SD itu dipersalahkan ketika oleh guru SMP. Kadang-kadang seperti itu. Ketika anak kelas 6 tidak setelah lulus tapi masih belum bisa baca gitu, disalahkan oleh guru SMP. Padahal gitu kan, harusnya guru SMP juga paham gitu, paham di situ anak itu walaupun tidak bisa baca, tetapi bagaimana metode apa yang tepat gitu. Mungkin ada kemampuan lain yang bisa mendongkrak kemampuan bacanya. Jadi kelemahan, ada penyakit, memang ada penyakit anak itu yang disebut dengan disleksia. Disleksia itu kemampuan susah membaca, itu ada. Bahkan Bapak dan Ibu, seorang ahli dia itu pendiri pertama perusahaan Microsoft ya. Jadi yang membuat komputer itu. Kita hadirnya komputer teknologi terbaru di peradaban 2021. Nah, itu bahkan dia menjadi orang terkaya di dunia, Bill Gates. Dia itu punya kelemahan di disleksia dulunya waktu kecilnya. Dia tidak bisa baca gitu kan. Susah untuk membaca. Termasuk Bapak dan Ibu tahu mungkin Presiden Amerika Serikat ya, mantan Presiden Amerika Serikat, dia itu Franklin D. Roosevelt. Dia itu mantan Presiden Amerika Serikat. Tetapi dia punya kelemahan apa? Polio, penyakit polio, duduk di kursi roda tetapi bisa memimpin Amerika. Nah, itu hebatnya. Bahkan terbentuknya PBB itu oleh beliau dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Dia diskusi untuk bagaimana mendirikan sebuah persatuan bangsa-bangsa. Jadi sebelum PBB kan ada Liga Bangsa-Bangsa. Nah, itu oleh dua orang itu konsep. Nah, itu jadi kita melihat perjalanan masa lalunya, dia itu seorang polio tetapi bisa memimpin negara yang besar, adikuasa. Kemudian Bapak dan Ibu, seorang penemu vaksin ya, Louis Pasteur. Dia itu punya kelemahan ya. Tidak fokus gitu. Tidak fokus terhadap materi gitu kan. Nah, ini banyak kan anak-anak yang tidak fokus ketika Bapak dan Ibu menjelaskan, anak-anak misalkan malah nulis apa, nah itu tidak fokus gitu. Nah, itu sama Louis Pasteur dulunya gitu, seperti itu. Jadi ada itu, jadi penyimpangan konsentrasi. Nah, artinya dari pelajaran orang-orang hebat itu yang memang dulunya punya kelemahan, kita bisa menjadi pelajaran gitu. Menjadi pelajaran buat kita bahwa di dalam diri anak itu ada banyak potensi. Dalam diri anak itu ada, semua kecerdasan itu ada gitu. Cuma yang dominannya apa gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu, nanti saat ini kita gunakan konsep ini di acara kenaikan kelas ya. Jadi nanti semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 kita kasih penghargaan atau beliau itu anak-anak itu unggul dalam bidang apa. Kemudian kita dokumentasi. Jadi kalau untuk juara ini kan juara 1, 2, 3 memang sementara ini kita ada gitu kan untuk juara umumnya. Tetapi tetap esensi daripada kurikulum Merdeka kita terapkan, bagaimana anak diberikan satu penghargaan bahwa kita tetap menyayangi anak,
mengasihi anak dan mencintai anak agar mereka bisa layak sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dan itu konsep tertinggi daripada yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana kita dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak kita eksplorasi gitu. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian nanti terkait dengan boleh Bapak dan Ibu nanti setelah dari sini bisa ditanyakan ya. Nanti misalkan ketika anak pintar dalam menganalogikan sesuatu gitu kan, dia lebih kepada analogi, ada analogi sastra dan analogi pola pikir yang eksistensialis tadi. Jadi itu Bapak dan Ibu bisa misalkan mengukurnya dengan apa. Nanti untuk tahun depan kita ada tes ya, tes bakat. Nanti di buku itu memang ada cara mengetes anak, tes psikologi. Jadi nanti sebelum awal tahun ajaran, orang tua siswa membawa anak langsung ditanya dulu, Bapak Ibu, ini anak Ibu hobinya apa, gitu, bakatnya apa. Mudah-mudahan anak ibunya tahu gitu kan, orang tuanya tahu. Jadi kita bisa menjadi pembanding nanti sebelum menjadi dasar untuk tes psikologi ke depannya. Nah, kalau dalam konsep yang saat ini kurikulum merdeka terkait dia tes diagnostik ya, diagnostik awal, di asesmen diagnostik itu lebih kepada materi ajar. Jadi sebelum anak menguasai materi ini, bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui kemampuan dasar anak, dan itu. Tetapi kita kembangkan lebih kepada bakat ya, untuk di awal tahun. Jadi untuk pengembangan kedepannya lebih enak. Baru nanti untuk asesmen diagnostik nanti per materi pelajaran. Oke Bapak dan Ibu, itu saja, mungkin nanti hal-hal lain bisa kita diskusikan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan Bu Yeni, Bu Suci. Ada ya? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang telah diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang penghargaan terhadap anak didik kita yang memiliki bakat-bakat yang disesuaikan dengan bakat-bakat. Nah, tentunya ini akan kita laksanakan nanti pada saat kenaikan kelas ya Pak ya, akan diberikan penghargaan. Nah, untuk selanjutnya Pak, saya mau bertanya tentang ini. Apakah tentang bakat anak ini nanti akan ada perubahan atau tidak? Karena kan setiap anak itu kan tahapannya berbeda-beda. Kadang tahun ini anak ini bakatnya ini, tahun depannya kadang anak berubah lagi, karena kemampuan anak kadang berkembang sesuai dengan usianya. Hari ini misalkan anak tidak bisa menulis, bisa saja tahun depan anak ini bisa menulis. Apakah ada Pak sejenis tes untuk mengukur kemampuan anak yang lebih konsisten gitu Pak, yang lebih ibaratnya menjurus akurat kepada bakat anak ini, supaya nanti pada saat anak ini keluar dari kelas 6, anak ini benar-benar memiliki bekal. Ini sebagai acuan nanti untuk dirinya ketika dia memasuki jenjang yang lebih atas. Ya, hanya itu Pak yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeni ya, bagus, pertanyaan bagus. Silakan Bu Mir, Bu Mesri, ada yang Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tentang kecerdasan anak, mungkin untuk di kelas 1 kemarin saya pembelajaran melalui diferensiasi itu sudah melakukan hanya dari 3 ya, yaitu audio, linguistik, kemudian kinestetik. Tetapi ternyata di sini kita lebih bisa lagi mengembangkan kecerdasan tersebut. Nah, kemudian setelah anak-anak tersebut kita ketahui tentang kecerdasannya atau bakatnya, apakah nanti di sekolah kita ada pengembangannya untuk bakat tersebut? Misalkan anak yang suka nyanyi, kebetulan misalkan bu gurunya tidak bisa nyanyi di kelas, apakah nanti bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain atau seperti apa nanti untuk kedepannya? Kemudian untuk anak yang hobi menggambar, apakah nanti kita juga sama
ada pembimbing dari guru yang lain, misalkan dari kelas-kelas yang lain, supaya anak tersebut bakatnya akan terus meningkat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Desi. Bu Imas silakan. Ayo Bu, nggak apa-apa, hanya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu. Udah sih. Yang salah ini lah. Mungkin sudah tidak ada Pak. Saya lihat. Hah? Cuma 2. Ya. Nanti bisa lanjut lagi nanti Pak itu. Jawab dulu ya gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita coba untuk menjawab dari pertama dari Bu Yeni ya. Bakat itu bisa berubah atau tidak? Nah, itu artinya di sini potensi anak ya, kemampuan anak, potensi anak yang saat ini memang misalkan untuk kelas 1, misalkan Bu Suci tahu bahwa si A ini bakatnya dalam musik ya, yang dominan gitu kan. Ternyata itu bisa berubah di tahun depan. Yang dominannya apa gitu? Ya, dominannya misalkan tahun depannya yang lebih menonjol itu di linguistik. Gitu. Berarti kemampuan apa dalam linguistiknya? Kemampuan dalam bidang presentasi misalkan. Itu mau diambil yang mana nih? Musiknya atau misalkan presentasinya di linguistik. Nah, itu. Jadi nanti penilaian bisa berubah di kelas 2 misalkan, nanti kelas 2 ke kelas 3 bisa berubah lagi. Jadi nanti karena kecerdasan anak itu dari 9 ini mereka memiliki, cuma yang dominannya itu apa gitu. Iya, yang lebihnya. Nah, artinya nanti kan membuat sebuah penilaian rata-rata ya, rata-rata kemampuan siswa. Jadi termasuk juga dilihat dari hobi juga, hobi anak. Nanti untuk sebagai dasar ke depannya untuk pengembangan. Nanti kan misalnya kelas 6, nanti ke SMP-nya punya dasar gitu kan, guru SMP-nya atau orang tuanya misalkan menyekolahkan sesuai dengan hobinya. Kemudian ada anak yang misalkan kemampuan di ranah supranatural ya, spiritual. Anak itu lebih kepada agama gitu kan, dengan lebih kepada nilai-nilai religius. Itu sama, satu hobi tetapi berkaitan dengan kecerdasan anak juga. Nah itu. Jadi bakat itu bukan dalam artian berubah-ubah, karena memang pada dasarnya dalam diri anak itu punya potensi semua. Potensi olahraganya ada, potensi melukisnya ada, potensi tadi matematiknya ada. Cuma yang dominan itu apa? Nah, untuk naik tahun depannya anak ini apa nih yang berubah? Yang lebih dominannya apa nih? Gitu, di bidang apa? Tapi tadi yang digarisbawahi adalah dari hobinya apa? Itu sebagai dasar untuk mendorong ke depannya gitu. Kemudian apakah memang perlu ada alat tes ya yang konsisten, alat tes yang konsisten yang berkaitan dengan cara mencari kemampuan anak ya, potensi anak. Itu dengan tes psikologi nanti kita ada itu instrumennya. Kita coba buka-buka di buku itu terkait dengan instrumen tes psikologi anak. Jadi nanti tiap tahun memang dites itu semua. Kemudian Bapak dan Ibu, ada lagi Pak ini kira-kira gimana? Kadang begini ya Pak ya, sering kita temukan di kehidupan. Dulu anak ini sangat pemalu. Ketika dia beranjak dewasa, bahkan ada yang menjadi misalkan seorang tentara. Dan bahkan berbeda sekali dengan dulu dia waktu kecil, seorang pemalu, bahkan kalau dia besar jadi pemberani gitu, menjadi seorang tentara dan sangat hebat sekali. Nah ini juga harus menjadi pemikiran kita bersama, karena tidak semua guru memiliki semua kompetensi yang ada di dalam diri anak ini Pak. Misalkan misalkan gini Pak, seseorang akan berhasil di tangan yang tepat, dan hal ini harus jadi pemikiran bersama oleh kita. Tidak semua guru bisa melakukan atau mengidentifikasi, mengakomodir kebutuhan anak ini Pak. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Ibu Suci, bahwa ketika guru tidak memiliki kemampuan tersebut, harus ada tenaga yang khusus untuk menangani bakat-bakat tertentu supaya ada perkembangan untuk anak didik kita. Kalau ditangani hanya oleh seorang wali kelas Pak, untuk bakat yang beragam ini saya rasa ini kurang berhasil Pak. Karena bakat anak juga banyak
dan kemampuan guru kadang terbatas. Tidak semua bakat anak ini terakomodir oleh kita. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran kita bersama, Pak. Bagaimana solusinya? Oke, Bu Eni, terkait dengan masalah kekhawatiran ya, kekhawatiran bahwa kita itu akan kesulitan, ya, akan kesulitan mencari bakat-bakat anak. Nah, itu kan nanti kita di sebagai pembanding nanti dengan tes psikologi anak. Nah, itu nanti instrumen itu menjadi dasar Bapak dan Ibu untuk mengembangkan modul ajar. Jadi misalkan ada berapa nih kategori kemampuan anak ya. Bahkan kalau misalkan mewakili 9 kecerdasan itu artinya nanti Bapak dan Ibu untuk menyusun modul ajar lebih enak gitu. Lebih enak. Tetap yang digunakan tadi Bu Suci ya, metode PAK. Karena sementara ini yang digunakan di dalam kurikulum Merdeka yang masuk ke dalam diferensiasi belajar adalah metode PAK-nya. Jadi visual, auditory, kinestetik. Nah, itu metode itu sudah mewakili. Jadi alat media untuk mewakili pembelajaran, mencari juga mengapresiasi 9 kecerdasan anak itu. Jadi anak akan terwakili oleh itu dengan visualnya. Tadi itu ketika anak misalkan dikasih gambar, nah ada yang anak kemampuan visualnya tinggi. Kemudian di bidang matematiknya anak yang ada kemampuan membaca data dengan gambar juga kan. Nah, artinya terhubung di situ, bisa mewakili. Kemudian termasuk musik kan, alat-alat musik. Anak tertarik dengan gambar, misalkan gambar bergerak gitu ya. Ada suara gitar gitu kan, melodi. Nah, itu lebih tertarik. Nah, artinya visual itu mewakili. Kemudian audio, nah itu suara. Nah, itu penting karena memang itu untuk menangkap kemampuan anak. Menangkap anak bisa menyimpulkan. Kemudian geraknya tadi, termasuk tadi saya mendalami kinestetik itu bukan hanya olahraga gitu kan, bukan hanya gerak-gerak olahraga, tapi di kelas ketika anak lincah gitu kan, diskusi dan sebagainya. Diskusi misalkan, oh ini kamu bagian ini, kamu ini, nah itu. Selain dia punya kemampuan diskusinya bagus, juga dia punya kemampuan mimpinnya. Nah itu, oh ini kan artinya Bapak dan Ibu bisa langsung merekap, mencoba merekap anak itu. Oh dia kemarin mimpinya bagus, ternyata besoknya ditemukan lagi kemampuan lain gitu, yang lebih muncul gitu kan. Nah, itu nanti tinggal Bapak dan Ibu untuk langsung evaluasi nanti di akhir tahun. Oh ini di kelas ini banyak lebih kepada mimpinnya. Nah itu berarti kemampuan kepemimpinan, kemampuan intrapersonal, kemudian termasuk kemampuan eksistensialis gitu. Ya, betul Pak. Saya mengerti tentang PAK ini ya, visual, audio, dan kinestetik ya Pak ya. Ini menurut saya hanya berupa proses, konten, dan produk Pak. Yang saya khawatirkan ini adalah bagaimana mengakomodir, bagaimana ketika anak ini mulai berkembang Pak, mulai berkembang usianya, otomatis gambarnya juga mereka lebih beragam dan ingin lebih ibaratnya kayak menggunakan kanvas seperti itu. Karena kita mengharapkan anak didik kita ini bukan hanya belajar menggambar itu di buku gambar dengan menggunakan krayon dan ink. Saya berharap ada istilah begini Pak, guru khusus kepada kita, guru khusus yang bisa mengakomodir bakat anak didik kita, seperti menyanyi. Karena kan tadi sudah saya bilang bahwa tidak semua bakat bisa terakomodir, bisa kita laksanakan. Ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita juga sebagai guru. Karena tidak semua guru memiliki semua bakat yang ada dalam diri anak ini sendiri Pak. Seperti menggambar dan membuat kaligrafi. Semakin berkembang anak, semakin tinggi imajinasinya Pak. Nah ini harus memiliki guru khusus Pak untuk melukis seperti itu. Karena kalau kita bersaing di FL2SN aja Pak, kalau hanya menggambar kita juruskan dengan menggunakan ini, kita sudah ketinggalan zaman. Karena di luar sana mereka sudah menggunakan kanvas. Nah ini juga harus jadi kita pertimbangkan. Jadi anak menggambar itu jangan hanya dijuruskan menggambar gitu saja, tapi ada guru khusus untuk seni ini, misalkan untuk menggambar ini, bagaimana anak didik kita nanti menggambar dengan lebih profesional gitu Pak, supaya mereka memiliki bakat ini semakin berkembang. Kalau hanya diakomodir oleh guru kelas saja Pak, yang misalkan tidak memiliki bakat
melukis dan menyanyi, saya rasa ini tidak akan berkembang kalau hanya menggunakan konten dan proses juga produk yang kita nilai, oh ini bagus, oh ini sudah sesuai. Kan kita misalkan bukan ahlinya seperti itu. Nah ini juga harus Oke, terima kasih. diperhatikan. Udah ditangkap Bu ini ya. Begini, artinya begini. Jadi kita tidak apa namanya harus keluar dari konten daripada multiple inteligensi. Artinya peran guru di SD itu seperti apa? Kita bukan menciptakan ahli, kita bukan menciptakan orang itu anak itu menjadi profesional, tetapi bagaimana anak itu ketika kita mengetahui bahwa anak punya kemampuan musik misalkan atau punya kemampuan linguistik, kita giring dengan pembelajaran yang menyenangkan yang mewakili anak itu untuk hobi, untuk aktif belajar. Ada yang kita apa namanya mengajar asal-asalan misalkan. Anak punya kemampuan linguistik, kita asal-asalan, tidak pernah disuruh ke depan, tidak pernah presentasi, gitu kan? Artinya kita tidak mewakili potensi anak itu, tidak mengawal gitu. Jadi kita bukan melatih dia untuk menjadi presenter, bukan. Nah itu, jadi jangan sampai kita keluar dari konten ini multiple ya, pembelajaran diferensiasi. Kita bukan menciptakan ahli, ya. Kita bukan menciptakan profesional. Nah lebih kepada itunya, menggiring, mengawal anak. Jadi bagaimana kita hadirkan pembelajaran agar kemampuan anak linguistiknya bisa menyenangkan. Tadinya dia punya, sebenarnya anak itu punya kemampuan apa namanya berhitung cepat, matematik, tetapi guru mengajarkan hanya misalkan ngasih soal, misalkan pembagian, misalkan isi, kumpulkan, kan nggak diketahui hasilnya. Terus anaknya seperti apa? Kan malas dia, gitu kan? Pengennya dia itu dikasih soal seperti apa, gitu kan? Itu lagi anak. Akhirnya kemampuan potensi matematiknya stagnan, tidak berkembang, gitu. Bisa Bapak dan Ibu dipahami ini. Artinya bukan menciptakan ahli, bukan menciptakan orang profesional. Jadi kita mengawal, menggiring apa namanya potensi anak, bakat anak, hobi anak, gitu kan. Sebenarnya anak ini ada yang misalkan apa namanya aktif, gitu kan, aktif, nulis nggak mau misalkan. Terus fokus enggak, gitu kan. Apa nih sebenarnya solusinya nih anak ini? Dia itu hobinya apa? Nulisnya enggak nulis gitu, enggak suka. Tetapi bagaimana anak itu bisa suka nulis nantinya? Bagaimana anak bisa fokus? Ternyata ketika misalkan dikasih oleh bapaknya dan ibu dongeng, dia mendengarkan. Nah di situ dia akan tertarik untuk menulis dengan dongeng-dongeng cara yang berkaitan dengan menulis. Gitu. Digiring ke arah itu, gitu. Jadi intinya supaya anak ini paham tentang sebuah pembelajaran dengan menggunakan audio, medianya, visual, dan kinestetik. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nanti untuk yang tadi, untuk apa namanya harus ada ahli ya, tenaga ahli itu nanti cuma program sekolah unggulan. Boleh, nggak apa-apa. Ketika punya ini apa kita namanya, tadi Bu ya, seperti itu. Saya juga seperti itu Bu. jadi ketemu ya sekarang ya. Iya, tadinya seperti itu Pak dikira gitu. Ketika Enggak, kita harus. menemukan bakat anak, Iya. maka anak tersebut harus kita asah gitu ya, supaya nanti akan menghasilkan yang profesional. Harus ngedropping 9 tenaga pengajar lagi. Itu ternyata Gampang. untuk menyenangkan di kelas aja ya. Pidato, supaya- presenter itu. Bidang studi. Kalau nyanyi udah dipercayakan ke Bu ya. Paham Terima itu kasih, Cici ya? Oke. Paham. Oke, udah Bu Tuti ya. Iya ya Pak. Bu ya, ini ada tambahan? Sama. Iya. Udah sih. Oke. Oke lah, kita tutup aja ya karena udah siang. Mudah-mudahan kita di hari Rabu acara kita sukses Amin. dan program kita, target kita, sasaran kita, tujuan kita untuk kebaikan di SD1 Pejot dan untuk dunia pendidikan di Wonosalam Amin. supaya sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.